dari Pak Eka-nya tuh salah ngasih materi ternyata. Jelasin sama Pak Eka. Jadi Pak Eka nitipnya adalah nanti kita bahas tentang langsung laporan praktikum aja gitu. Jadi nanti laporan praktikum setelah hari ini responsi, nanti seperti apa teknisnya. Tapi sekarang kita mau jelasin tentang laporan praktikum. Materinya itu tentang analisis pengaruh variabel independen terhadap. Jadi beda sama materi yang kemarin. Oke, Mangga, silahkan Teh Dia dimulai aja untuk Iya, laporannya. oke teman-teman. Tadi yang seperti yang juga jelasnya, alasannya juga karena kalau misalkan teori biaya kan kita harus nyari tahu tentang langsung ya. Kita harus turun langsung ke lapangan buat mungkin cari tahu kayak biaya-biayanya dan segala. Sekarang itu sistemnya daring. Makanya kita sebisa mungkin tidak melakukan praktikum yang memang turun lapang gitu. Jadi kita praktikumnya mengolah data. Makanya kita independen, ada variabel dependen dalam suatu perekonomian mikro. Nah, di sini kan nanti kalian bikin laporan praktikum langsung. Nah, yang pertama kalian bab satunya pendahuluan. Terdiri dari latar belakang. Latar belakangnya mengenai komoditas apa yang kalian akan ambil, nggak ataupun varietas lainnya, komoditas lainnya yang emang kalian pengen gitu. Nah, di sini kita nyontohinnya yaitu padi, yaitu komoditas dari pang. Apa yang melatar belakangin kalian pilih padi atau kalian pilih jagung atau yang lainnya. Misalkan kan kalau di sini padi itu emang terutama Karawang tuh potensial sekali karena menjadi. Nanti kalian masukin tujuan dari pembuatan laporan ini untuk ya yang tadi judulnya itu yaitu mengetahui pengaruh variabel. Nah, di sini poin penting nih, objek praktikum. Nah, di sini objek praktikum tuh ada dua ya. Yang pertama, data cross section sama data stream. Ya, terus ada yang nanya nih, misalkan apa bedanya teh? Nah, bedanya data cross section itu kalian itu satu waktu beberapa tempat. Komoditas padi nih kayak Teteh ambil komoditas padi di daerah Jatisari Kabupaten Karawang. Itu kan satu apa ya? Satu waktu. Tempatnya ada beberapa maksudnya salah. Maaf. Jadi Jatisari. Nah, Jatisari itu memiliki desa kan, memiliki kelurahan atau desa atau kelurahan. Itu ada beberapa. Nah, di sini kita ambilnya satu waktu di Jatisari itu misal 2019. Nah, ambil datanya ya data di bulan November aja, tapi uh, memi- memilih 20 responden yaitu tempat. Jadi tempat tuh sebagai desa Telarsari dan seterusnya. Nah, di sini tuh yang jadi respondennya itu tapi kalian itu nyarinya variabel Y, X1, X2. Jadi kalian nyari tiga variabel. Tiga variabelnya yaitu X1. Dan Y-nya kalian bisa bebas ya. Di sini Teteh ngasih contohnya, Y-nya itu produksi, X1-nya benih, X2-nya pupuk. Jadi kalian bisa kalau misalkan Y-nya produksi
kalian obat-obatan, X2-nya kalian misalkan luas lahan, itu bebas, terserah kalian. Kalian bisa ngambil datanya itu dari SPSS ataupun sumber data lainnya. Mungkin sampai sini kalian mulai paham ya, mulai terbuka pikirannya data cross section. Ininya kalau misalkan data cross section yaitu satu waktu beberapa tempat. Yang menjadi respondennya itu yaitu tempatnya. Kalau misalkan kan kalian wawancara 20 nih. Nah, karena sekarang itu sistemnya daring, berarti kalian tuh ngambilnya respondennya itu, kalau kalian pengen ngambil data cross section, berarti respondennya itu tempat series. Nah, oke, next tim series. Jadi kalau tim series itu yaitu respondennya itu waktu. Jadi kalau misalkan cross section itu satu waktu itu pada di Jatisari, Kabupaten di Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, data produksi padi tahun 2009 cukup ambil 20 bulan dari 2019 sampai 2020. Contoh di sini dari Januari 2019 sampai ke bulan Agustus 2020. Berarti ada 20 bulan kan? Tahun kalian cukup datanya pasti banyak banget. Pertama, kalian harus ngambil dari tahun 2000 sampai 2020, itu kan cukup banyak banget data contoh padi atau kubis atau yang lainnya gitu. Komunitas kita ngasih contoh kaliannya bulan aja. Terus misalkan hari kan nggak memungkinkan kalau produksi padi dihitung dalam harian gitu. Makanya kalian kalau misalkan ngambil data tim series, kalian bisa contohnya oh iya, untuk variabelnya tetap ya. Kalau misalkan kalian mau ngambil tim series atau cross section, variabelnya tetap 3. X2 dan Y. Dan variabelnya bisa kalian pilih sendiri. Mau datanya seperti apa, itu bebas. Di sini kita ngasih contohnya 3 itu. Terus di sini tuh kan tadi kita ngasih contohnya datanya ya, pengalaman usaha tani, pendidikan, jumlah keluarga. Jadi variabelnya itu X1-nya misalkan pengalaman usaha tani, X2-nya pendidikan, X3-nya jumlah keluarga. Secara mungkin di SPSS dan lain, pasti susah mendapatkan data yang sosial. Akan lebih mudah dengan data ekonomi karena pasti di SPSS itu. Jadi kalian bebas, cuman kita nganjurinnya kalian datanya ekonomi kayak gitu. BPS mungkin Oh iya, iya maksudnya dari sosial juga. Nah, mungkin ini bisa kalian pahamin perbedaan dari tim series sama cross section, dan kalian bisa pilih di antara tinjau pustakanya itu. Kalian bisa ngejelasin sih, misalkan kalian ngambil padi ya kalian jelasin tentang padi, kalian bisa ambil ini di jurnal sama atau ngasahan gitu tentang Bima Pustaka, kajian Bima Pustaka gitu. Oke, kalian bisa cari di jurnal atau enggak data lainnya. Nah, di sini bab 3 metodologi. Walaupun kalian ngambil datanya secara tempat. Nah, ini kalian bisa kasih keterangan waktu dan tempatnya itu. Seperti contoh, metode penelitian ini secara daring dilakukan 5 hari dari tanggal masing-masing. Nah, kalian juga bisa masukkan waktunya sesuai dengan pengerjaan
laporan praktikum yang kalian kerjakan. Misalkan kalian ngerjain cuma 1 hari ya, kalian bisa ngasih bisa keterangan juga. Kalian juga jangan lupa kasih keterangan tempat di mana kalian mengerjakannya. Terus data dan teknik pengambilannya tadi udah dijelasin ya, projection dan tim saris. Nah, terus tadi di bab 3 metodologi kalian juga masukin 3.3-nya. Realisasi artiannya bisa ambil di jurnal atau skripsi. Nah, bab 4-nya itu gambaran umum daerah. Kalian bisa pilih daerah ini sesuka hati kalian. Sesuka hati, sesuka kalau provinsi, misalkan nih, kelompok 1 ambil Indonesia, kalian ngambilnya ada misalkan 33 provinsi, kalian jadi ngambil 20 provinsi. Itu terserah kalian. Kita contohnya ambil desa karena lebih cakupannya kecil gitu. Dan kalian pun bebas kalau misalkan pengen kayak di luar daerah, contoh kayak hortikultura, perkebunan, rasutra itu boleh, atau hortikultura kalian pengen ngambil di daerah Bandung itu boleh. Yang penting datanya ada gitu. Kalau misalkan kalian ngambil datanya Indonesia, berarti kalian ambilnya provinsi, 20 responden desa seperti itu. Kalian bisa menjelaskan daerah tersebut yang kalian ambil seperti apa, potensial kayak mungkin sampai Ya, ini ada ada yang pertanyaan kali Bi dari ditanyain nggak? Kalau nggak ada, ya, makasih Fedia. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bilang aja ya. Terus selanjutnya kita mau masuk ke bab 5 atau pembahasan.